Aktis Produksi Podcast Akuntansi Berprestasi. Ruang ngobrol santai bareng orang-orang gokil dan kece yang penuh segudang prestasi. So, sebelum kita menuju ke pembahasan yang pastinya seru dan juga dengan bintang tamu yang keren ini, kita harus kenalan dulu gak sih, Kak? Bener banget nih Kak, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Halo semua, kenalin aku Dimas Erlangga. Dan aku Zania Qurain. Di sini kita bakal temenin teman-teman selama beberapa menit ke depan dan ngobrol bareng, bukan hanya ngobrol biasa nih. Kita juga ngobrol buat seru-seru, juga menambah inspirasi bagi teman-teman semua. Nah, itu dia. Nah, supaya obrolan kita makin seru nih, hari ini kita bakalan kedatangan tamu yang luar biasa nih, Kak. Yang jelas dia itu berprestasi dalam bidang akademik, tetapi juga punya segudang pengalaman yang pastinya bisa jadi inspirasi dan juga motivasi, terutama buat sobat akuntansi. Betul banget. Bintang tamu kita kali ini adalah salah satu mahasiswa jurusan akuntansi, sekaligus juga founder dari agensi influencer yaitu Nayuna Management. Nah, ini kan kakaknya juga agensi influencer ya, Kak ya. Ini bisa Betul. bener-bener banget ngasih gambaran buat maba-maba ataupun juga dari angkatan-angkatan yang ada di jurusan akuntansi nih, Kak. Ya kan? Langsung aja kita sambut Kak Indah Lustari. Hai semuanya. Halo, Kak. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah, kabarnya hari ini sangat baik sekali. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 5 program studi Diploma 4 Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang. Dan di sini saya itu berasal dari kota Proklamator. Oh, kota apa itu Kak? Proklamator. Ya, ada yang tahu nggak? Kak Sean tahu Kak Sean? Itu gak sih? Blitar gak sih? Iya benar banget. Jadi Waduh. kota Bung Karno ya teman-teman. Betul. Jadi Oke. sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, kami mungkin dari teman-teman juga mungkin ingin tahu kesibukan Kakak selama perkuliahan ini itu ngapain aja Kak? Wah, menarik banget ya pertanyaannya teman-teman. Jadi untuk kesibukan saat ini yang utamanya itu adalah kuliah. Karena kuliah ini kan kita habis menjalankan UTS ya. Iya. Dan pastinya kesibukan yang bikin banyak banget itu ada project-project nantinya betul buat banget. UAS. Betul Dan banget. selain kesibukan kuliah, juga kesibukan organisasi. Dan ikut organisasi ini saya sekarang ikut organisasi workshop elektro, dimana di sana saya ikut dengan teman-teman saya dari jurusan teknik elektro. Kami berkolaborasi untuk menciptakan sistem juga. Jadi di situ saya juga dari jurusan akuntansi sendiri. Jadi teman-teman itu ada yang teknik kimia, terus ada yang teknik elektro, sama ada yang TI. Terus yang kesibukan yang nggak kalah penting itu ya bisnis, mengelola bisnis Nayuna Ya, sendiri. ya. Oke, sebelum itu nih Kak, ini boleh lah kalau misalnya kayak cerita-cerita dikit kayak kenapa sih Kakak bisa milih jurusan akuntansi hingga bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi di jurusan akuntansi ini, Kak? Waduh, menarik banget ya itu. Itu pasti yang ditanya-tanya oleh semua orang ya. Kenapa Ya. sih harus akuntansi? Jadi kenapa saya memilih jurusan akuntansi itu yang pertama itu karena saya itu dulu sudah menempuh SMK jurusan akuntansi juga. Dan yang kedua itu menurut saya jurusan ini sangat relevan dengan passion saya, di mana jurusan akuntansi ini merupakan salah satu jurusan yang pastinya bagus buat jangka panjang juga. Iya, bener banget. Karena katanya di podcast itu ya, kalau nggak salah dua pekerjaan yang mungkin bagus buat jangka panjang itu, yang pertama adalah finance, Ya. dan yang kedua adalah engineering. Ya betul banget tuh, Kak. Nah, terus Oke. ini juga kan tadi Kakak ikut organisasi ya, Kak. Itu apa namanya, Kak? Iya betul banget. Untuk organisasinya itu workshop elektro. Itu dari kapan Kakak udah ikut workshop elektro itu? Jadi untuk dari kapannya ya? Itu saya mulai di semester
lalu itu semester 4 kalau nggak salah. Jadi sebelumnya itu saya ikut organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa dan di sana saya jadi staf Kementerian Koordinator Keuangan. Dan karena saya lebih prefer, karena tujuan saya itu ingin lebih ikut lomba banyak tentang teknologi. Jadi saya lebih ikut lagi ke workshop elektro karena di sana itu kan semua belajar bareng-bareng tentang teknologi dan sesuatu. Wah, keren banget ya. Keren banget ya. Berarti ini ya Kak ya, buat organisasi yang workshop elektro itu berarti bisa diikuti semua ini ya Kak ya, jurusan di Polinema ya Kak ya? Iya betul banget. Itu bisa banget buat teman-teman mungkin dari akuntansi nanti yang ingin join juga. Misalnya mau lomba bidang teknologi dan kalian itu minim sumber atau tempat belajar, itu kalian boleh banget join di workshop elektro. Dan workshop elektro kali ini mau buka oprek juga loh teman-teman. Nah, dinanti ya. Ya, Jangan lupa kita join. tunggu ya. Jangan lupa join ya. Soalnya dari penjelasan dari Kak Ina sendiri itu kita bisa dapat banyak relasi dan juga pengetahuan nih teman-teman. Betul. Kayaknya betul banget. asik banget Ya, ya, harus. gitu ya. Asik. Oke, langsung. Selain kuliah kan kakak juga harusnya aktif di berbagai lomba. Iya betul. Kalau boleh tahu itu lomba apa aja sih yang udah kakak ikutin dan kakak menangkan? Jadi untuk lomba yang pernah saya ikuti dan yang kalau dari yang saya ikuti itu pasti banyak banget ya. Namun dalam saya mengikuti lomba itu pastinya nggak semua itu berjalan dengan mulus. Jadi ada menang, ada kalah. Namun dari beberapa lomba ini yang saya menangkan itu salah satunya adalah lomba esai yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Malang. Di sana meraih juara 2. Terus ada lagi Toba Esai Competition. Di sana juga lomba esai di bidang teknologi, kesehatan, sama lingkungan. Dan untuk di Toba Esai Competition itu juga lumayan banyak karena itu kan kategorinya itu banyak. Jadi untuk di Toba Esai Competition itu meraih medali emas bidang kesehatan, terus yang kedua medali silver itu di bidang teknologi, terus yang terakhir itu medali bronze di bidang lingkungan. Dan selain itu juga memenangkan beberapa lomba poster yang diadakan oleh Toba Essay Competition, yaitu favorit poster di bidang kesehatan dan favorit poster di semua kategori. Kalau boleh tahu lomba Toba Esai ini itu diadain di mana kak? Kalau lomba essay competition ini diadainya di Toba, jadi di Medan di Sumatera Utara. Itu berarti perjalanan kakak dari Malang langsung ke Toba gitu ya kak ya? Iya bener banget. Jadi perjalanan ini tuh sangat menyenangkan banget teman-teman. Karena di situ kami datang itu bertiga, kan awalnya itu timnya itu berlima. Ya. Terus karena dua kakak tingkat itu sedang magang, jadi kan berhalangan ikut waktu final, jadi kita berangkat bertiga. Nah, untuk perjalanannya sendiri ini kenapa menarik? Ya karena di situ kami itu transportasinya itu kita menggunakan bis dan jadi selama perjalanan itu banyak banget pembelajaran yang kita ambil. Itu berarti ini ya kak ya, transportasinya itu emang dari kakaknya sendiri yang emang naik bis atau emang dari yang apa ya, yang sudah buat disediakan lomba? gitu, Ya udah disediakan. Ya jadi untuk transportasinya itu kita sendiri. Kalau untuk lomba itu hanya field trip saja biasanya. Iya. Nggak sia-sia ya dari Malang ke Sumatera itu dapat juara di situ, dapat medali. Kalau boleh tahu tadi itu apa aja kak kakak memenangkan lomba di Toba Esai itu? Itu ada medali emas, terus ada medali silver, terus ada bronze medal, terus ada top favorit poster di bidang kesehatan sama the all favorit poster. Dari lomba itu tuh emang kayak bisa bisa diikuti secara individualis atau emang harus secara tim gitu kak buat ikutnya? Kalau untuk kompetensi ini itu pasti setim. Jadi per timnya itu biasanya 3-5 orang. Namun beberapa lomba itu tergantung panitianya. Ada yang bersifat individu dan ada yang per kelompok.
Oke. Nah, ini Kak, saya juga mau tanya nih. Kan tadi itu Kakak jelasin juga terkait lomba-lomba gitu kan ya Kak ya. Pastinya kan Kakak sendiri juga harus bergelut dengan tugas-tugas kuliah ya kan. Terus Kakak Iya. juga ikut organisasi. Betul. Bahkan ikut lomba-lomba itu saya tuh pengen tahu gitu loh Kak, strategi apa sih biar Kakak itu bisa dapat IPK yang bagus. Terus gaya belajar dan cara memanajemen waktunya itu seperti apa Kak? Kalau strateginya yang pertama itu pastinya skala prioritas ya Ya. teman-teman. Karena kita pasti kedepannya itu dihadapi oleh tantangan banyak deadline dengan bersamaan. Namun dengan kita membuat skala prioritas, kita itu mampu memanajemen waktu dengan baik. Jadi kalau ada tugas ataupun pekerjaan klien di mana yang sifatnya itu lebih urgent, itu kita dahulukan. Betul banget. Dan yang nggak kalah penting juga sih kita harus membuat list catatan ya, karena biasanya kalau kita timelinenya itu banyak banget, kadang mudah lupa. Ya kayak bingung gitu kan ya Kak ya. Iya benar. Dan itu kita tuh jangan menunda-nunda tugas, Ya. karena kalau kita menunda itu pasti nanti bakal menumpuk gitu. Ya bener banget. Oke, kan kemudian kan Kakak juga kuliah nih Kak. Terus Kakak juga ikut lomba, organisasi. Pasti ada Kakak tuh momen Kakak tuh merasa burnout gitu atau merasa down. Pasti banget. Kalau itu kayaknya itu semua mahasiswa ya, nggak hanya dari Polinema. Tapi Polinema ini ya, karena kita datang pagi, pulang sore, ini pasti banyak banget ya mengalami stres mungkin Ya, ya. bener Tugas banyak, deadline banyak. Itu pastinya kalau saya pribadi itu pasti saya itu pulang terus bawa motor, terus habis itu pergi sendiri, penting bawa uang ya. Terus ke sana itu kita refreshing lewat jalan, lihat semua hal kegiatan orang-orang, itu membuat saya sudah refreshing sih. Dan gak kalah juga itu pastinya jajan ya. Iya, bener banget. Self-healing, motoran Iya. malam-malam, terus makan jajan kan enak. Apalagi gitu. kalau misalnya di taman bawa jajan, Jajan. lihat orang-orang ngerasain angin, seger banget. Kayak kesannya tuh tugas itu kayak bukan segini lagi. tapi langsung segini udah menipis. kayak Ya langsung menipis, langsung Iya. refreshing, auto refreshing itu di otak. Wes gak inget lagi ada tugas banyak. langsung pas udah sampai langsung nggak jadi, lupa ternyata segini gitu, kayak aduh pusing lagi di rumah. Tapi at least udah kayak jalan-jalan gitu kan udah seger banget gitu ya Kak ya. Iya. Udah seger banget, lumayan banget. Oke, terus ini juga Kak, kan Kakak ini kan sebagai mapres nih. Nah, kalau saya tahu tuh kan tadi Kakak sebutin kalau Kakak itu sebagai founder dari agensi influencer, yaitu dari Nayuna Management. Itu gimana sih Kak? Boleh ceritain nggak awal mulanya Kakak itu bisa terjun di dunia influencer tersebut? Bisa banget dong. Di sini saya akan sharing ya sama teman-teman. Jadi ketika saya memulai bisnis Nayuna Management sendiri itu saya mulai ketika saya duduk di bangku SMK kelas 2. Sekitar saya usia 17-an tahun. Itu saya di situ kan waktu dulu itu kan pembelajarannya itu daring ya. Ya, benar Jadi banget. ketika saya mengikuti pelajaran daring itu pasti kan merasa boring karena mungkin tugasnya gitu-gitu aja. Dan di situ saya itu mencoba survive dari grup komunitas bisnis. Dan di situ adalah namanya agensi influencer. Di situ saya itu tidak langsung membuat bisnis itu, namun saya itu pasti menganalisis dulu. Ini usaha apa sih, terus kerjaannya gimana, terus caranya gimana, mekanismenya gimana. Itu awal itu saya gitu. Terus kemudian setelah survive-nya itu sudah selesai, itu pastinya saya itu pasti akan menawarkan beberapa jasa yang ada di agensi saya kepada klien. Nah setelah itu pastinya kita membangun komunitas, karena komunitas itu sangat penting banget. Karena dalam agensi yang saya pegang sendiri itu pastinya itu ada talent yang influencer kayak gitu. Iya, bener banget. Jadi itu model perusahaannya Kakak itu emang berbentuk seperti kayak joki atau emang beda Kak? Kalau dikatakan joki pasti enggak ya teman-teman, karena kalau agensi influencer ini lebih ke usaha buat
buat pemasaran digital. Jadi usaha ini tuh membantu banget buat perusahaan startup untuk meningkatkan penjualan. Jadi pemasarannya itu diperbaiki. Oh, jadi kayak lebih kayak apa ya? Mempromosikan manajemennya gitu itu kan ya. ya, Kak? Iya betul. Oh, Lebih ke bidang pemasaran. oh iya. Mengatur benar. manajemen Iya, juga gitu. mengatur manajemennya itu. Oke. Oke, dari kakak sendiri nih, kakak kan juga ikut jurusan akuntansi kan karena dari passion sendiri. Iya. Terus lomba juga pasti mengikuti passionnya. Mungkin kakak ada tips and trick untuk mahasiswa baru jurusan akuntansi agar mereka tuh mau coba hal-hal baru gitu kak untuk ikut lomba dan lain-lain. Banyak banget sih triks dari aku, tapi mungkin ini ada beberapa hal ya yang mungkin mungkin lebih spesifik. Yang pertama itu pastinya kita itu memiliki tujuan dulu. Jadi waktu awal itu ketika kita mau kuliah itu kita tuh harus tahu tujuan kita tuh kemana. Apakah kita menjadi mahasiswa biasa, terus ataukah kita akan lebih fokus ke organisasi maupun ke akademik dan bahkan ikut lomba-lomba. Nah setelah kita sudah menentukan tujuan tersebut, kita tuh pasti menyusun cara gimana kita meraih tujuan tersebut. Dan itu salah satunya kalau ketika kita sudah berfokus ingin lomba, yang pertama itu adalah membangun relasi. Jadi Ya. relasi ini sangat penting ya teman-teman, karena saya itu dari awal maba itu saya tuh nggak tahu bagaimana caranya ikut lomba, terus strategi yang bagus itu bagaimana. Jadi di situ itu saya mengenali kakak tingkat saya Ya. yang kebetulan itu dia itu di salah satu organisasi BEM juga. Jadi di situ tuh saya tuh tanya-tanya, Mas, kalau lomba itu gimana sih caranya? Terus strategi yang baik itu apa? Cara biar tim kita itu lolos waktu final itu gimana? Jadi kita tuh harus tidak malu bertanya. Ya benar banget. Setelah kita membangun relasi ya, itu pastinya kita harus menemukan partner yang sejalan dengan kita. Karena kalau kita sudah ikut lomba, terus kita memiliki partner yang mungkin kurang sejalan dengan kita, itu nanti akan menyebabkan progres kita itu Terhambat Terhambat, ya. iya. Kayak beda arah gitu kan Betul. ya. Oke. Nah, jadi teman-teman jurusan akuntansi ini tips and trick dari Kak Endah mungkin bisa dicatat atau diikat. Soalnya itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sangat bermanfaat banget nih Iya. buat seterusnya ya, Kak ya. Iya. Oke. semoga bermanfaat teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke penghujung acara ya Kak ya, mungkin dari Kak Indah Lestari ini ada pesan nggak buat disampaikan ke sobat akuntansi jurusan akuntansi yang juga ingin menjadi mahasiswa berprestasi seperti Kakak? Pastinya ada dong buat teman-teman akuntansi. Mungkin ada motivasi sedikit dari aku. Itu yang pertama, kita harus berani mencoba hal-hal baru, karena dengan mencoba hal-hal baru kita itu akan menemukan sendiri passion kita itu di mana. Dan yang kedua, ini ada motivasi yang selalu menjadi motivasi saya saat ini, yaitu dari PJ Habibie, di mana motivasinya yaitu kesuksesan bukanlah milik seseorang yang pintar, namun kesuksesan itu milik seseorang yang senantiasa bertanggung jawab dan selalu berusaha. Nah, itu dia quotes dari Kak Indah itu ya. Ini sangat memotivasi gak sih Kak? Oke, langsung. Wah, gak kerasa ya kita udah ngobrol panjang banget nih terkait kisah-kisah dari Kak Indah ini. Nah, jujur nggak nyangka banget kita bakal dapat banyak banget tricks and tripnya dari Kak Indah juga. Dan semoga dari saran-saran dan cerita-cerita, kisah-kisah yang ada di yang sudah dilalui oleh Kak Indah ini tuh bisa benar-benar bermanfaat buat kita semua, buat saya, buat kau, buat kita semua, buat sobat-sobat akuntansi ini sangat bermanfaat buat kedepannya sampai seterusnya sampai lulus ini bisa benar-benar bermanfaat ya Kak ya. Amin. Oke, dan terakhir buat sobat akuntansi dimanapun kalian berada, jangan lupa follow Podaksi di platform Spotify kesayangan kalian, karena akan ada banyak cerita seru dan inspiratif dari mahasiswa akuntansi lainnya di episode-episode berikutnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa
Tutup buku dengan prestasi, buka lembar dengan aksi. Yeay.